Iya, makanya di kartu ini ada kata-kata kuncinya, let your friend help you, ya. Kalau kamu merasakan seperti hubungan masa lalu itu masih membuat kamu susah move on atau susah, melepaskannya, masa lalu yang kurang enak buat kamu atau ada orang masa lalu yang tiba-tiba datang dan membuat kamu memang bingung, saatnya kamu minta tolong kepada orang itu untuk bercerita, bersharing. Biarkan teman. Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Trader. Bentar lagi weekend, ya. Selamat weekend. Jangan lupa selalu bawa raincoat, hand sanitizer, dan maskernya. Oke, masih musim hujan, harus jaga selalu kesehatan ya. Oke, hari ini saya ingin membacakan tentang pesan-pesan malaikat penjagamu atau your spirit guide di bulan Desember 2021 untuk zodiak Gemini ya, ke zodiak Gemini. Tanpa buang-buang waktu, kita lanjut saja karena ini sudah saya kocok kartunya. 3 kartu ini pesan-pesan apa yang terjadi dalam karir kamu ya, terus dalam hal masalah karir, asmara dan sebagainya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Syakarina. Oke, langsung aja kita buka yang pertama ya. Kartu yang pertama. Ini juga masih berhubungan dengan karir ya. Saya singkirkan dulu. Kartu yang pertama karena sudah saya kocok, saya buka. Support. Ya, your life purpose support you. Jadi kamu sedang didukung oleh semesta di bulan Desember. Tapi kadang pesimis masih ada buat kamu ya. Ya, support apapun yang jadi cita-cita kamu, kamu sedang disupport oleh semesta. Entah itu juga dalam karir, keuangan atau dalam bidang asmara. Kamu memang butuh support dan kamu akan mendapatkan support, dukungan itu terhadap semesta dari sang semesta, sang pencipta kamu. Ya, selama itu niatnya baik, benar, maka kamu akan mendapatkannya. Ya. Jadi di sini kamu benar-benar akan mendapatkan dukungan juga dari orang-orang sekitar maupun sang semesta. Apapun yang jadi cita-cita kamu. Yang kedua, let go. Lepaskan. Ya, untuk kartu yang kedua saya ulangin lagi. Semesta ingin kamu lepaskan dan spirit guide kamu atau malaikat penjaga kamu juga ingin kamu melepaskan hal-hal yang sudah tidak layak. Energinya atau energi masa lalu yang sudah tidak layak harus kamu lepaskan, harus kamu ikhlaskan untuk dilepas, untuk dibebaskan. Rilis ya, rilis diri kamu dari bad energy. Karena itu penting buat kamu ya untuk membebaskan diri dari bad energy itu tadi. Ya, bad energy. Let go, lepaskan. Apapun persoalan itu kamu akan didukung oleh sang semesta. Itu di kartu yang pertama. Kalau masih sulit, ya cobalah untuk belajar untuk melepaskan. Ya. Karena itu akan membuat langkah kamu lebih matang ke depannya, bukan malah bikin stuck, bukan bikin kamu berhenti, tapi membuat kamu lebih matang untuk menjalani kehidupan atau cita-cita hajat kamu. Ya. Apalagi urusan asmara bagi yang sedang bermasalah dengan asmara. Let go aja. Lalu ada energi healing. Saatnya kamu menghealing diri kamu dengan energi healing. Mungkin kamu harus belajar energi atau kamu datang ke seorang healer untuk di healing ya, di healing secara energi, dibersihkan energi kamu, dipositifkan kembali vibrasi kamu. Kamu punya kemampuan untuk itu. Tetapi kamu kadang malas. Kenapa? Kamu udah tahu ilmunya tetapi kamu malas. Karena kenapa? Kamu butuh support dan kamu akan mendapatkannya kata malaikatmu. Kata malaikat penjaga kamu. Kamu akan ketemu dan bahkan belajar dari orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menghealing, termasuk energi healing. Dia akan memberikan arahan dan bimbingan. Dia akan memberikan arahan dan bimbingan ke kamu. So, belajarlah karena ini kamu juga akan mempelajari hal-hal berbau spiritual thing. Kamu jadi healer, kamu punya bakat untuk itu dan belajarlah untuk itu ya. Setidaknya buat dirimu sendiri. Oke, flowers. Di bulan Desember ini kamu akan bercocok tanam. Mungkin kamu tertarik dengan hal-hal yang berbau tanaman,
tumbuh-tumbuhan atau bunga. Kamu akan mempelajari itu, ya. Kamu akan menyukai itu, hobi kamu untuk menyalurkan ekspresi kamu, untuk menyalurkan minat atau bakat kamu. Bagi sebagian zodiak Gemini, kembangkan bakat kamu, kembangkan minat kamu ini karena ini bisa berpotensi untuk jadi suatu bisnis juga, ya usaha baru atau bisnis baru buat kamu yang ingin mencari usaha baru atau bisnis baru. Dengan mengembangkan ilmu tumbuhan atau bunga, apalagi tumbuh-tumbuhan herbal akan membuat kamu menambah ide-ide kreatif untuk membuat sesuatu yang baru. Entah itu kamu belajar hal baru seperti bikin jamu ya atau bikin minuman herbal atau kamu menjual tanaman-tanaman obat dan sebagainya. Itu akan membuat kamu menjadi lebih bergairah dalam hidup dan meningkatkan energi positif kamu. Iya, salurkan itu ya ke dalam hal-hal yang bermanfaat buat kamu. Oke, lanjut di sini ada family. Mungkin keluarga bagimu adalah segalanya, ya. Kamu menyayangi keluarga kamu dan kamu akan lebih dekat dengan keluarga kamu, baik itu suami atau istri kamu, adik-adik kamu, ibu kamu, kakak kamu, ipar kamu dan sebagainya. Bahkan anak-anak kamu dan keponakan. Kamu akan lebih dekat dengan keluarga, kamu akan memberikan sharing kepada mereka. Ya, memberikan sharing artinya kamu akan lebih dekat daripada sebelumnya kepada keluarga kamu. Iya, kalau kamu lagi butuh sesuatu, bisa jadi energi ini bisa vice versa. Kamu mungkin keinginan kamu juga ingin segera berkeluarga atau berumah tangga bagi yang single, ya. Bagi kamu tujuan kamu juga ke sana, ingin berkeluarga di bulan Desember ini ada niat untuk berumah tangga ataupun yang sudah punya calon ada niat untuk berumah tangga dengan pasangan kamu dan memiliki bahtera rumah tangga ya ke depannya. Bahkan di sini aku ngeliat family ini ya mungkin kamu memiliki jiwa family sehingga kelihatan sekali ya di bulan Desember ini kamu lebih memperhatikan mereka. Kalau laki-laki family man disebutnya. Oke, karena kamu lebih mementingkan keluarga. Artis. Oke, ini yang akan kamu geluti di bulan Desember, kamu akan merubah karir kamu atau menggeluti bidang baru seperti seni ya. Entah melukis ya, ataupun itu bisa jadi menggambar atau melukis atau seni lainnya. Ya, itu juga termasuk memberikan keuntungan buat masa depan kamu. Menekuni hal baru dalam karir kamu sebagai hobi, maka selain bercocok tanam ini ya, maka kamu akan menambah ide-ide kreatif yang akan membuat kamu jadi lebih bersemangat gitu dalam hidup. Jadi lebih banyak peluang ke depannya untuk yang ingin mencoba hal karir baru. Ya, jadi jangan pernah putus asa karena ada selalu jalan buat kamu untuk meningkatkan kemampuan kamu ke depannya untuk bidang karir. Oke, kita lanjut saja. Bagaimana jawaban dari angel answer ya? Ya, angel answer di bulan Desember buat Gemini. Iya guys, sudah saya kocok kartu untuk angel answer-nya sudah saya sapa. Apa kata angel answer-nya? Ya, kita lihat yang pertama in the near future. Oke, in the near future. Ini bisa berarti karena ini general reading, jadi saya katakan in the near future artinya mungkin dalam waktu dekat di masa yang akan datang. Ya, masa akan datang tuh bisa sehari, 2 hari, atau sejam, 2 jam ya. Karena ini cuman kata-kata in the near of future, mungkin kamu akan mendapatkan jawaban yang kamu cari. Ya, mungkin kamu akan mendapatkan pencerahan dari apa yang kamu cari, baik karir, keuangan, atau asmara kamu dan kehidupan kamu. Ada semacam bimbingan dari your angel guide untuk menjawab semua permasalahan kamu dalam waktu yang akan datang. Dan ini juga bisa berarti kalau kamu mengalami stuck, kamu akan lebih maju lagi di masa yang akan datang atau di tahun 2022 nanti. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya. Jangan banyak khawatir dan jangan banyak terlalu berpikir yang negatif. Lanjut. Ya, choose a new direction. Nah, makanya sini sangat berkaitan ya dengan kartu tadi. In the near future kamu akan banyak pilihan ya, arahan. Tapi ikuti intuisi kamu, kemana kamu akan melangkah. Apa karir baru kamu akan geluti atau hobi-hobi baru kamu atau kamu tetap di seperti itu atau dua-duanya jalan. Dan juga masalah asmara, apakah kamu akan menikah atau tidak gitu ya. Jadi banyak arahan, banyak jalan, tetapi ini semua akan terjawab di masa yang akan datang. Oke, itu yang harus kamu persiapkan.
Pilihlah sesuai intuisi dan ikuti nurani kamu. Lanjut, a year from now. Nah, ini bisa jawaban dari ini. In the near of future, choose a new direction. Mungkin di masa yang akan datang dalam masalah karir keuangan kamu dan masalah asmara akan terjawab. Ada a year from now, ada waktunya. Di waktu setahun yang akan datang itu akan mulai nampak, akan terlihat bahwa kamu mampu bisa menjadi seorang yang kamu cita-citakan atau kamu dambakan. Kamu pantas untuk mendapatkan itu, kamu layak mendapatkan itu. Jangan khawatir, karena kamu tadi di kartu sebelumnya didukung oleh semesta. Semesta merestuimu. Apapun cita-cita kamu akan terjawab di tahun yang akan datang atau setahun yang akan datang. Tetap positif thing ya, remain positif karena ini bagus kartunya buat kamu. Ya, tapi ini tidak semuanya resonat untuk berbintang Gemini. Oke, lanjut dari kata jawaban Angel Love-nya. Kita lihat ya guys. Setelah berikut ini. Ya guys, karena kartu ini sudah saya kocok, sudah saya shuffle, kita lihat aja langsung kartunya ya. Yang pertama, oh past life. Wow, ini ada past life relationship. Mungkin kamu sudah kenal satu sama yang lain. Akan ada orang masa lalu yang masih terngiang-ngiang di kepala kamu, yang masih teringat-ingat maksudnya. Ada orang masa lalu yang akan datang lagi dalam hidup kamu. Atau mungkin energinya bisa jadi kamu tidak bisa melupakan seseorang di masa lalu. Dua-duanya koneksi ya, terikat. Kalau kamu tidak bisa melepaskan orang masa lalu dan mungkin orang masa lalu itu juga akan datang lagi kepada kamu. Akan datang lagi kepada kamu, ya. Itu disebutnya past life relationship. Kamu masih belum bisa move on atau bisa jadi si dia aja yang tidak bisa move on secara energi. Kamu akan bertemu atau bercengkrama lagi dengan orang masa lalu kamu. Lalu yang kedua kartunya, wow, deception, tetapi pakai topeng, palsu ini semua. Someone is wearing a false self mask. Jadi tidak jujur. Mungkin orang masa lalu itu datang kepada kamu ada maksud tertentu, ada tujuan tertentu yang kamu harus hati-hati dalam hal asmara. Kamu harus hati-hati terhadap mereka, terhadap tujuan tertentu. Karena dia tidak sepenuhnya jujur terhadap kamu. Pakai topeng, apa yang ditutup-tutupi banyak sekali dan tidak dibuka. Tidak melihat keadaan diri dia yang sebenarnya, tidak menampakkan muka dia yang sesungguhnya. Gitu kasarnya. Ini kartunya seperti deception. Ada seseorang yang pakai topeng kepada hati-hati makanya. Mungkin dia tidak sepenuhnya baik hatinya kepada kamu atau tulus. Ya, kalau dalam hal percintaan atau asmara. Ya, nggak apa-apa karena namanya hidup pasti ada masalah, tidak selalu lepas dari masalah. Ya, makanya di kartu ini ada kata-kata kuncinya, let your friend help you. Ya, kalau kamu merasakan seperti hubungan masa lalu itu masih membuat kamu susah move on atau susah melepaskannya, masa lalu yang kurang enak buat kamu atau ada orang masa lalu yang tiba-tiba datang dan membuat kamu memang bingung, saatnya kamu minta tolong kepada orang untuk bercerita, bersharing. Biarkan temanmu memberikan pendapat. Tetap saja kamu yang harus membuat keputusan. Karena kenapa? Karena takutnya di sini ada deception, ada sesuatu ketidakjujuran dia datang lagi. Ada maksud, ada modus, ada misi visi terhadap diri kamu. Ya, let your friend help you. Biarkan temanmu memberikan bantuan supaya kamu tidak salah jalan lagi. Karena kamu harus belajar dari pengalaman. Itu yang terpenting buat kamu. Oke. Ini kata angel guide-nya dalam bidang cinta atau asmara, angel love-nya supaya kamu lebih berhati-hati kepada orang masa lalu. Lanjut, isi hati yang sebenarnya hidden truth dari si mantan atau gebetan kamu atau orang TTM kamu yang dekat tadinya sama tiba-tiba menghilang atau datang dan pergi tidak jelas. Sebenarnya artinya dan perasaan dia seperti sama kamu tuh apa sih? Ayo kita lihat ya, Gemini. Ya, yang pertama, wow, sometimes I stay awake thinking about you. Wow, ini artinya kadang-kadang dia terbangun tengah malam memikirkan kamu. Kaget gitu kadang-kadang entah di tengah malam ya, dia bangun terus dia teringat sama kamu. Berarti kan secara alam bawah sadar dia masih memikirkan kamu. Ya,
Dia masih mengingat kamu, dia masih punya rasa sama ya, ada kata I bury myself in work to forget you. Jadi dia berpura-pura untuk bekerja, ya. Ini bisa jadi topeng ini tadi. Ya dia alasannya banyak, tidak jujur, tidak tidak terus terang sama kamu, apa yang sebenarnya perasaan dan hatinya dia terhadap kamu. Dia pakai topeng terus karena dia menghindar dari kamu, menjaga jarak dari kamu atau ya tidak sepenuhnya ya tulus atau memberikan kejujuran itu atau terus terang itu kepada kamu. Ya, makanya dia daripada dia, kembali lagi mungkin di masa lalu yang mungkin bagi dia, terngiang-ngiang dengan hal-hal kejadian yang masa lalu atau kamu memang masih mengingat masa lalu, ya mungkin bisa jadi ini dia sendiri akan sibuk dengan pekerjaannya. Ya dia melupakan kamu, berusaha melupakan kamu untuk bekerja dengan pekerjaannya dia sekarang. Lebih banyak bekerja dan sibuk di situ. Jadi kamu harus memaklumi karena dia memang pakai topeng. Jadi dia seakan-akan sibuk sekali padahal belum tentu seperti itu ya. Hanya ingin menjaga jarak supaya ya tidak terjadinya hal yang tidak inginkan. Oke, sebenarnya dia masih sayang loh, tapi ya begitu ya. Harus pakai topeng. Lanjut untuk masalah self healing ya. Mari kita lihat kartu terakhirnya. Di sini dari kartu self healingnya adalah relaxation, gerakan bagian tubuhmu ya. Gerakan bagian tubuhmu, ambil posisi duduk bersandar, berbaring, luangkan waktu 15 sampai 20 menit untuk latihan. Tutup matamu dan bernafaslah secara normal namun perlahan ya. Gerakan pergelangan kaki kamu secara pelan-pelan. Saya membiarkan Iya, saya ulangi lagi. Relaksasi ini kamu cari tempat yang adem, yang tenang, yang cozy. Duduk saja di tempat itu selama 15 sampai 30 menit. Latihan tutup mata sambil bernafas secara normal. Lalu gerakan kakimu ya secara pelan-pelan sambil berkata saya merilekskan dan membiarkan kaki saya rileks. Lalu putar pinggangmu sambil berkata saya membiarkan diri saya menjadi rileks. Lakukan itu secara tenang dan tidak tergesa-gesa. Rasakan energinya yang kamu bisa rasakan di sekitar pergelangan tangan, kaki, dan pinggang. Oke, itu aja dari saya buat yang berzodiak Gemini, pesan dari malaikat penjagamu. Semoga tercerahkan. Bagi yang resonate, saya ucapkan terima kasih. Mungkin selaras energi yang saya bacakan. Bagi yang belum, jadikan fun reading dan motivasi yang baik buat kamu ke depannya. Itu saja dari saya. Ingin spesifik reading atau healing, silakan DM Instagram saya Lalatifah garis bawah tarot garis bawah reader. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera.